Selamat datang kembali di Meow Movie Channel. Pada tahun 90-an, di stasiun pusat Rio, Brazil, orang-orang datang dan pergi setiap hari. Tingkat pendidikan yang rendah. Banyak yang buta huruf di sini. Orang yang buta huruf ingin menulis surat kepada kerabat dan teman, dan menemukan penulis surat profesional. Dora melakukan pekerjaan ini dan bisnisnya lumayan bagus. Setiap hari, semua jenis orang mencurahkan isi hatinya di hadapan Dora. Mereka sedih atau bahagia, menangis atau tertawa. Setiap surat memiliki harapan dan emosi. Dora bertanggung jawab untuk merekam apa yang mereka diktekan dan kemudian mengirim surat itu untuk mereka. Seorang ibu dan anak datang hari ini. Ibu bernama Anna. Anak laki-lakinya adalah Suya. Anna ingin menulis surat kepada suaminya Yisu karena putranya ingin melihat ayahnya, tapi kata-katanya penuh kebencian terhadap suaminya. Setelah memberi nama dan alamat, dia meraih tangan putranya dan pergi. Setelah bekerja, Dora masuk ke dalam untuk pulang. Dia telah tinggal sendirian di rumah tua ini selama beberapa dekade. Satu-satunya orang yang dia kenal dan percayai adalah sahabatnya Irene. Sampai di rumah, dia dan sahabatnya membuka surat bersama dan merobek surat-surat yang dia tidak sukai. Padahal itu bertentangan dengan etika profesinya. Tapi dia tidak pernah bosan. Menurutnya orang itu palsu, jahat dan jelek. Orang tidak tulus sama sekali. Pada saat dia hendak merobek surat Anna untuk suaminya, Irene menghentikannya. Dia pikir mungkin Suya akan bertemu ayahnya lagi dan keluarganya akan bersatu kembali. Dora akhirnya menyimpan surat itu. Tidak disangka, Anna dan putranya kembali 2 hari kemudian, meminta dia untuk merobek surat itu. Tulis yang baru karena anaknya sangat ingin bertemu ayahnya. Jadi sikap ibunya berubah. Dia meminta Dora untuk menulis surat yang penuh dengan perasaan yang sebenarnya, dan berjanji akan membawa putranya untuk menemukan ayahnya bulan depan. Setelah surat itu ditulis, kali ini Dora meminta $2. Anna memberi $2. Suya dengan cepat menyela dan berkata, "Bu, bagaimana Anda bisa yakin dia akan memposting surat itu?" Ibunya mengajarinya untuk bersikap sopan dan Dora menyuruh mereka pergi secepatnya. Ketika ibu dan anak berjalan keluar dari ruang tunggu sambil berpegang tangan, mereka hendak menyeberangi jalan. Suya berbalik untuk mengambil gasing yang jatuh ke tanah. Saat itu bus datang. Ibu langsung tertelungkup di bawah bus. Suya terduduk dan menangis dengan keras, tapi ibunya terbaring tak bergerak di tanah, seolah-olah dia sedang tidur. Suya tiba-tiba menjadi anak yatim piatu. Dia duduk di ruang tunggu dan menangis tanpa suara, seolah menunggu ibunya kembali menjemputnya. Kemudian dia datang ke Dora dengan mata merah. Dia ingin menulis surat untuk ayahnya. Biarkan ayah datang ke sini dengan cepat karena ibu terluka. Tapi dia tidak punya sepeser pun. Dora menolak untuk melayaninya. Meskipun dia menitiskan air mata dalam kesedihan, Dora sama sekali tidak berhati lembut. Dia ingin mendapatkan surat ibunya kembali. Dora mengatakan bahwa surat itu telah dikirim. Suya menatap dengan penuh kebencian pada Dora. Dia tahu bahwa surat ibunya pasti masih di tangan wanita jahat itu. Malam itu, dia hanya bisa tidur di samping tempat sampah di ruang tunggu. Keesokan harinya Dora melihatnya, jadi dia membawakannya sesuatu untuk dimakan. Tapi Suya sangat keras kepala. Dia tidak menginginkan apapun dari wanita jahat itu. Stasiun kereta api adalah kotor dan situasi keamanan publik sangat buruk. Seorang pria muda meraih mainannya dan melarikan diri. Setelah ditangkap, pemuda itu meratap dan berbaring di tanah. Manajer keamanan di stasiun Peter mengeluarkan pistol dan membunuhnya. Peter menidurkan Suya dan kemudian menyapa Dora. Dora tiba-tiba mengubah sikapnya dan menunjukkan kebaikannya kepada Suya, dan katakan kepadanya bahwa ibumu meninggal. Pulanglah denganku. Di bawah bujukannya yang berulang kali, Suya pulang bersamanya. Di sini Suya bertemu Irene. Mereka bertiga berbicara dengan gembira satu sama lain. Setelah makan malam, Suya menemukan surat-surat di laci yang belum dikirim. Itu juga termasuk surat ibunya. Dora menyambarnya saat melihatnya. Suya memintanya bersumpah bahwa dia akan memposting surat itu. Dora berjanji padanya dengan acuh tak acuh. Keesokan paginya, Dora membawa Suya ke rumah pedo. Keramahan pedo yang tidak biasa terhadap Suya. Suya seperti menyadari sesuatu, air mata mengalir di matanya. Dora mendapatkan komisi $1.000 dan kembali ke rumah sambil tersenyum. Ada TV baru di rumahnya malam itu. Sahabatnya bertanya kepada Dora dari mana uang itu berasal. Di bawah interogasi yang terus-menerus, Dora mengaku dengan jujur. Dia memberikan Suya kepada agen adopsi. Dia tidak hanya bisa mendapatkan uang, tapi Suya juga bisa memiliki keluarga yang bagus. Sahabat memotongnya dengan cepat. Itu sama sekali bukan adopsi. Mereka membunuh anak-anak dan menjual organ. Bukankah kamu membaca koran? Malam itu, Dora terbaring di tempat tidur. Tidak bisa tidur. Jika yang dikatakan sahabatnya itu benar, bukankah Suya lebih buruk? Keesokan paginya, dia datang ke rumah pedo lagi. Pertama memainkan sedikit trik untuk mengantar istri pedo. Kemudian diam-diam masuk ke kamar, menemukan Suya, menyeretnya dan lari keluar. Wanita itu mengejarnya setelah dia tahu, dan keduanya bertengkar di pintu.
itu. Dora mengunci pintu dan pakaiannya dirobek oleh wanita itu. Ketika mereka melarikan diri ke bawah, wanita itu di lantai atas sambil memaki-maki untuk membunuhnya. Dora tidak berani pulang. Dia membawa Suya dan melarikan diri ke stasiun. Kemudian menelpon sahabatnya dan katakan kepadanya untuk tidak mengungkapkan keberadaannya, membantunya mengirimkan $200 untuk keadaan darurat. Kemudian dia membeli 2 tiket dan membawa Suya ke ayahnya. Tapi Suya membencinya sebagai wanita jahat dan tidak ingin bersamanya. Dia mendapatkan kembali surat ibunya dan pergi ke gerbang tiket sendirian. Saat busnya dinyalakan, Dora mengetuk pintu dan masuk ke dalam. Bagaimanapun, dia tidak bisa pulang sekarang dan dia tidak bisa mengkhawatirkan Suya. Suya menoleh ke samping dan tidak ingin mengabaikannya sama sekali. Bus berjalan sepanjang malam dan tiba di stasiun transfer dini hari. Suya ingin membeli kemeja karena dia ingin memberi kesan yang baik kepada ayah. Setelah Dora ragu sejenak, mereka masing-masing membeli baju baru dan memakainya. Kemudian, kejadian ini membuat Suya berinisiatif untuk berbicara dengannya. Suya sangat mengagumi ayah dan ingin segera bertemu dengannya. Dia berkata bahwa ayahnya adalah seorang tukang kayu, bisa membuat meja, kursi, pintu, dan jendela rumah. Ada air mata di matanya saat dia mengatakan ini. Tetapi Dora berpikir bahwa ayahnya pasti bajingan yang meninggalkan istrinya. Karena ayahnya adalah orang seperti itu dan meninggalkan ibunya. Dia meninggalkan rumah setelah ibunya meninggal dan tidak pernah kembali. Setelah bertahun-tahun, masa kecil yang tak tertahankan itu telah menyiksanya. Ia menjadi tidak lagi mempercayai laki-laki atau bahkan perasaan antar manusia. Dia telah melumpuhkan dirinya sendiri dengan alkohol dan mendapatkan saat-saat damai. Setelah siang dan malam, mereka tiba di stasiun transit berikutnya. Suya yang lelah bersandar di bahu Dora dan tertidur. Dora memasukkan beberapa $100 ke dalam tasnya. Dia masih memiliki keluhan di hatinya. Dia merasa bahwa Anna seharusnya tidak memaafkan suaminya. Jadi dia diam-diam mengambil surat itu. Kemudian memberi uang kepada pengemudi itu dan meminta untuk mengantarkan Suya ke tujuannya dengan selamat. Dia membeli tiket pulang dan pergi ke restoran untuk minum. Melihat bos pergi, dia menghela nafas lega. Siapa tahu menemukan Suya duduk di meja di restoran. Suya merasa Dora telah meninggalkan dirinya dan menangis tanpa suara. Tetapi yang lebih buruk adalah dia meletakkan ransel di dalam bus. Itu uang sisa mereka. Tapi busnya sudah lama pergi. Keduanya lapar, hanya bisa duduk di ruang makan dan memperhatikan yang lain. Seorang paman yang baik hati memerhatikan dan mengundang mereka untuk makan bersama. Mereka berbicara sambil makan dan segera berkenalan. Pamannya adalah seorang supir dan keduanya cukup beruntung untuk mendapatkan tumpangan. Paman tidak punya istri dan dia sendirian. Suya menunjuk Dora dan berkata, "Maka kamu seperti dia." Ketika datang ke toko grosir di pom bensin, Suya membantu memindahkan barang. Melihat anak laki-laki di toko makan makanan ringan, dia ragus. Jadi dia mencuri beberapa makanan ringan dan menaruhnya di tubuhnya. Dan Dora menegurnya ketika dia mengetahuinya. Kemudian Dora mengambil kesempatan itu untuk mencuri biskuit dan ham di toko. Manajer toko segera menghentikannya dan memintanya membuka tas untuk diperiksa. Paman dan penjaga toko itu saling mengenal dan Dora bisa keluar dari situ di bawah perlindungannya. Dora memberi Suya makanan ringan dan memperingatkannya untuk tidak mengulangi. Paman mengetahuinya ketika dia kembali. Dia tidak mengungkapkannya, tetapi menceritakan lelucon. Impian Suya adalah menjadi supir truk saat dia besar nanti. Dora meminta paman untuk membiarkan dia menyentuh setir. Paman mengajarinya cara mengemudi. Senyuman lama hilang muncul kembali di wajah Suya. Pada malam hari, sang paman memarkirkan mobil di pinggir jalan untuk beristirahat. Cuaca di gurun sangat dingin dan sang paman menyelimuti Dora. Tubuh Dora hangat dan hatinya juga lebih hangat. Mereka berbicara tentang hidup bersama. Paman mendesah bahwa pertemuan seperti ini seringkali sulit untuk bertemu satu sama lain setelah berpisah. Perasaan ini paling tidak nyaman. Dora berkata mungkin kita tidak perlu berpisah. Mereka melanjutkan perjalanan setelah fajar dan datang ke restoran pada siang hari. Dora meminta Suya untuk minggir dulu. Dia ingin berbicara dengan paman sendirian. Dia bilang bahwa bertemu paman adalah hal yang paling bahagia dan paling beruntung dalam hidupnya. Kemudian dia mengulurkan tangan dengan gemetar dan meraih tangan paman. Paman menatapnya dengan tangan kosong dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian Dora pergi ke toilet. Dia tiba-tiba teringat bahwa Suya telah memarahinya. "Anda tua dan jelek dan tidak pernah memakai lipstik seperti wanita." Jadi dia meminjam lipstik dari wanita di sebelahnya dan memakainya. Tetapi ketika dia kembali dengan penuh harapan, paman itu pergi dengan tergesa-gesa. Hati Dora yang baru meleleh tiba-tiba jatuh ke dalam gua es. Dia tidak bisa menahan kesedihan di hatinya. Jadi dia berbaring di sisi jendela dan menangis. Mungkin penilaiannya benar. Pria tidak bisa diandalkan dan perhubungan bahkan kurang bisa diandalkan. Usai menangis, Suya menghiburnya. "Ternyata lipstikmu terlihat cantik." Saat ini sebuah truk sedang lewat dan Dora mengambil arlojinya untuk membayar ongkos. Setelah beberapa hari
terburu-buru, Suya akhirnya tiba di kota tempat tinggal ayahnya. Dia merasa seperti pengemis kecil dan tidak ingin melihat ayahnya begitu ceroboh. Dora mendandaninya dan kemudian melanjutkan ke alamatnya. Rumah ayah berada di tanah pertanian dan Suya bergegas menghampiri. Dia ingin segera terjun ke pelukan ayahnya. Namun, nyonya rumah dan anak-anak menatap mereka dengan curiga. Segera setelah tuan rumah pulang, Suya menatapnya dengan penuh semangat. Apakah ini ayah? Dia sepertinya tidak seperti yang dia bayangkan. Setelah Dora mengungkapkan niatnya, dia mengira anak haramnya telah datang ke rumah. Dia bertanya, apakah anak ini baik? Dora mengangguk dan berkata, dia berperilaku sangat baik. Tetapi ketika Dora memberi surat itu kepada pria itu, dia tersenyum dan berkata, Anda menemukan orang yang salah. Yisu adalah mantan pemilik rumah ini. Dia mengeluarkan alamat Yisu saat ini dan berbisik. Dia memenangkan banyak uang. Jadi dia menjual rumahnya. Dia membawa semuanya ke bar dan menyanyiakannya. Setelah kembali ke kota, Dora menelpon sahabatnya dan meminta bantuan. Tapi sahabat mengirim uang ke tempat yang salah dan dia tidak dapat menerimanya. Suasana hati Suya juga tertekan. Di malam hari, warga kota menggelar acara keagamaan. Keduanya lelah dan lapar dan sangat mudah tersinggung. Saat Dora marah, dia memarahi Suya dengan keras. Suya sangat sedih, jadi dia berbalik dan lari. Saat Dora mengejarnya di gereja, dia sudah lelah dan berkeringat. Setelah lama mencari dan tidak menemukan Suya, Dora marah dan cemas. Perlahan-lahan dia kelelahan dan pusing, dan dia jatuh ke tanah. Setelah Suya melihatnya, dia bergegas ke sisinya. Keesokan harinya, angin sepoi-sepoi menyegarkan. Dora tertidur dengan nyenyak di pelukan Suya. Suya mengelus rambutnya dengan ringan. Dora segera bangun setelah itu. Mereka tidak punya uang, hanya bisa duduk linglung di jalan. Melihat arus orang yang tidak ada habisnya, Suya tiba-tiba memikirkan ide yang bagus. Dia bertanya kepada orang yang lewat apakah mereka perlu menulis kepada Tuhan atau kepada keluarga mereka. Jadi begitu saja, warung kecil mereka dibuka. Suya berteriak untuk meminta bisnis dan para tamu dengan cepat berbaris. Dora mendengarkan hati mereka dengan seksama dan merasakan emosi mereka. Penderitaan dunia dan emosi manusia tampaknya berkembang dalam tulisannya. Di malam hari, mereka sudah menghasilkan banyak uang. Kemudian mereka berfoto bersama dan bermain sambil berjalan. Suya juga membelikan gaun cantik untuk Dora. Pada malam hari mereka akhirnya punya uang untuk menginap di hotel. Suya melakukan hal yang sama seperti Dora dan melemparkan surat itu ke tong sampah. Dora buru-buru menghentikannya. Dia akan memposting semua surat ini karena setiap surat penuh harapan dan antisipasi yang dalam. Dia mencium dahi Suya dan mereka akhirnya bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya, keduanya mencari alamat baru. Dora bertanya kepadanya, apakah kamu ingat seperti apa ayahmu? Suya berkata, aku terkadang mengingat wajahnya, terkadang kabur. Dora berkata tidak butuh waktu lama bagimu untuk melupakanku. Tapi Suya berkata dengan tegas, aku tidak akan melupakanmu. Berjalan ke rumah yang telah lama ditunggu-tunggu. Seorang pria berjalan keluar. Hasilnya masih mengecewakan. Kata pria itu kepada mereka, Yesus sudah lama menghilang dan belum ada kabar. Setelah Suya mendengar ini, dia pergi dengan sedih dan Dora bergegas menyusul. Dia mengatakan pada Suya, lebih baik kamu pulang bersamaku. Setelah memikirkannya, Suya mengangguk padanya. Ketika menanyakan tentang tiket di stan konsesi, seorang pemuda mendekati mereka. Dia mendengar bahwa seseorang sedang mencari ayahnya Yisu. Jadi dia datang untuk bertanya. Namanya Isaiah, saudara tiri Suya. Dia juga punya adik laki-laki dan mereka semua tahu adiknya Suya. Kemudian dia mengundang keduanya ke rumah dan adiknya Musa menyambut mereka juga. Suya melihat foto ibunya dengan seorang pria di dinding di rumahnya. Pria itu adalah ayah impiannya. Meskipun dia tidak dapat mengingatnya sekarang. Abang mengatakan bahwa dua bersaudara pindah setelah ayahnya menghilang. Mereka membuka toko kecil di sini. Jadilah seorang tukang kayu seperti ayah. Abang membantu Suya mengendarai gasing sebagai upacara pertemuan. Ayah meninggalkan surat dan abang meminta Dora untuk membacanya. Setelah ibu mereka meninggal, ayahnya tinggal bersama ibu Suya. Ayah telah menunggu Ana selama 2 tahun dan kemudian dia tiba-tiba menghilang. Dora memakai kacamatanya dan membaca. Ana, saya telah mencari seseorang untuk membantu saya menulis surat. Saya pikir Anda harus kembali ke rumah baru kami. Tapi aku mencarimu di Rio. Tunggu aku akan kembali juga. Kami akan menyatukan kembali keluarga Anda. Saya, Isaiah, Musa, dan Suya. Saya paling ingin melihat Suya. Kita akan hidup bersama selamanya. Setelah mendengar surat itu, Suya mengangguk, mengatakan bahwa suatu hari ayah akan kembali, dan saudara sudah meneteskan air mata. Larut malam, Dora mengenakan gaun yang dibelikan Suya untuknya, lalu pakai lipstik di depan cermin. Kata Suya kepadanya, sebenarnya terlihat cantik saat Anda memakai lipstik. Ketiga bersaudara itu sedang berbaring di tempat tidur dan tidur nyenyak. Dora keluar kamar dengan
dengan ringan. Dia mengeluarkan surat yang ditulis untuk Anna, letakkan di sebelah surat Yesus, berharap kebahagiaan keluarga mereka. Langit telah memutih. Dora memulai perjalanan pulang sendirian. Seolah secara telepati, Suya tiba-tiba terbangun. Setelah dia tahu bahwa dia telah pergi, dia dengan putus asa mengejarnya. Bus telah berangkat. Suya masih berlari tanpa alas kaki. Dora menulis banyak surat untuk orang lain dalam hidupnya, tapi dia tidak punya orang yang bisa menulis surat. Sekarang dia akhirnya bisa menulis surat kepada Suya. Suya terkasih, kamu benar, ayahmu akan kembali. Dia adalah ayah yang baik seperti yang kamu katakan. Ayah saya adalah seorang supir kereta. Ingat ketika dia membawa saya ke mobil untuk pertama kalinya. Biarkan saya membunyikan sirene di sepanjang jalan. Jadi saat Anda berkendara dengan truk yang besar, jangan lupa bahwa orang pertama yang meminta Anda mengemudi adalah saya. Lebih baik kamu tinggal bersama saudara-saudaramu. Jika Anda ingin mengingat saya, lihat saja foto grup kami. Sekarang aku sangat merindukan ayahku, sangat merindukan semuanya. Dora membiarkan air mata membasahi wajahnya. Suya seperti seberkas sinar matahari keemasan mencairkan es di hatinya. Gadis kecil dari ayah yang kesal karena setengah hidupnya akhirnya melepaskannya saat ini. Setelah mengalami hari dan malam yang tak terhitung banyaknya dari keraguan dan penderitaan, dia akhirnya mulai membuka diri, mulai menerima dunia ini dengan perlahan. Central do Brasil adalah sebuah karya yang dirilis oleh Walter Salles pada tahun 1988. Selama perjalanan ini, orang dewasa dan anak-anak saling menyembuhkan dan mengandalkan satu sama lain. Setiap orang adalah landak dalam hidup. Setelah ditampar beberapa kali oleh kehidupan, dia mengurung diri, persis seperti landak yang ketakutan, sambil menusuk dunia dengan duri-durinya sendiri, bersembunyi di dalamnya, menanggung kesepian dan penderitaan. Dora melalui lubang kunci kecilnya, hanya melihat bahwa dunia adalah sisi yang rusak, tapi tidak memperhatikan titik-titik mawar di atasnya. Terkadang kita sangat paranoid, melihat setetes darah, dipikir dunia ini penuh dengan darah, mendengar suara tembakan, dipikir dunia ini penuh dengan dosa. Tentu, kita hanya mengakui bahwa dunia ini juga kejam. Tidak setiap cinta itu bahagia, tidak semua keluarga bahagia. Masa kanak-kanak tidak semuanya tanpa beban. Pencinta tidak selalu saling mencintai. Orang tidak semuanya baik dan ramah. Tapi Anda harus tahu, dunia ini sangat besar. Begitu besar sehingga kami tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu dengan beberapa orang. Jangan menyangkal diri sendiri demi seseorang. Belum lagi menyangkal dunia yang hanya karena sebuah hubungan. Anda tidak perlu kesal, karena setiap orang memiliki jalan buntu. Tidak bisa keluar sendiri, dan orang lain tidak bisa masuk. Saat Anda merasa tidak bisa melepaskannya, Anda tidak harus melepaskannya. Jika Anda merasa tidak bisa melupakannya, jangan lupa. Sekali lagi, yang penting bukan menyembuhkan, tapi bisa hidup dengan rasa sakit dan hati terbuka. Oke, sekian penjelasan ini. Jika Anda suka, ingatlah untuk like dan menambahkan favorit. Itu saja, sampai jumpa lain kali.